Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mr. Cisblek hadir menghampiri Anda sekalian untuk selalu mengingatkan bangsa dan pemimpin negeri ini untuk menyimak isi daripada buku ini agar kita mengetahui asal muasal problem yang kita hadapi hingga detik ini. Dengan memahami persoalan ini, kita akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pelik di negeri ini. Itu satu pemikiran, ya, gagasan daripada Master Cisblek. Apa yang terjadi di negeri ini selama ini, rakyat, masyarakat, publik di negeri ini yang dianugerahi sebuah wilayah Indonesia Nusantara yang kaya raya ini, namun hingga 77 tahun, hampir 78 tahun merdeka, rakyat masih belum menikmati seperti yang dinikmati, katakanlah seperti rakyat-rakyat di negara-negara seperti Brunei, Qatar, Arab Saudi ini. Semua hajat hidup rakyatnya dijamin oleh negara. Padahal mereka hanya memiliki beberapa tambang saja, sementara Indonesia ini ribuan tambang. Namun faktanya yang mengambil keuntungan lagi-lagi selalu orang-orang asing dengan bermacam dalih kita tidak bisa menikmati untuk kesejahteraan rakyat. Padahal amanat konstitusi pasal 33 sangat jelas telah disetting sedemikian rupa oleh para founding father kita, para pendiri bangsa kita ini. Namun faktanya rakyat di negeri ini masih tergolong menjadi masyarakat negara miskin dan tingkat pendidikan IQ yang sangat rendah. Oke, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga turut berbelasungkawa atas kejadian bencana alam gempa bumi 5,6 skala Richter di daerah Cianjur. Mudah-mudahan ukhuwah Nusantara kita mampu mengatasi bencana-bencana alam semacam ini. Namun jika ditilik dari sisi spiritual, sisi agama, apapun yang terjadi di negeri ini adalah atas tingkah laku daripada warga masyarakat, tingkah laku kebijakan pemerintah yang berkuasa, tingkah laku kita sebagai manusia yang tidak memberikan kepatuhan kepada sistem alam yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui beberapa perintah dan larangannya. Oke, kita lanjut dulu membaca dari isi buku Yahudi Menggenggam Dunia ini. Kita sudah sampai pada halaman 68 pada bab kedua, revolusi Inggris. Nah, mudah-mudahan ya, apa yang dibacakan sebagai fakta sejarah yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah di tingkat pendidikan di level manapun. Karena itu kita mempelajari satu sejarah yang sesat sehingga kita tidak memiliki sejarah yang benar. Nah, di sini adalah satu sejarah yang otentik yang tidak pernah diketahui dan diajarkan di bangku sekolah. Mengapa? Mereka memang menyembunyikan kebenaran itu, sehingga ketika kita tidak mengetahui sejarah yang sebenarnya, kita tidak akan bisa menyelesaikan persoalan yang ada saat ini. Oke, kita lanjut. Kemarin kita sudah membacakan surat dari Cromwell, seorang kaki tangan daripada globalis, kelompok internasional ya, banyak berkebangsaan Yahudi. Mereka sesuai dengan Quran
kitab suci agama Islam, bahwa mereka akan selalu menjadi petualang di dunia, menjadi pecundang untuk menguasai baik kekuasaan secara pemerintahan, secara kekayaan, secara sumber daya alam, dan bahkan memperbudak seluruh manusia, segala bangsa, segala agama. Kita lanjut ya. 2 bulan setelah mereka bisa membuat Raja Charles melarikan diri, jadi setelah mereka membuat suatu konspirasi, merencanakan, dan mereka bisa membalas dendam kepada Raja Charles, Raja Inggris ini, karena mereka diusir dari Inggris. Nah, sejak kekalahan Charles itulah akhirnya kelompok internasional ini bisa menguasai Inggris hingga detik ini. Menurut sejarawan Inggris, kenamaan yaitu Hollis dan Laudon, Cromwell adalah orang yang mengatur siasat terjadinya peristiwa itu semua, peristiwa kejatuhan, bahkan berujung pada pembunuhan, pada penghukuman kepada Raja Charles. Sebelum Raja Charles melarikan diri, Cromwell terlebih dulu telah membersihkan para pendukung setia raja dari parlemen selama 2 bulan sebelumnya. Setelah itu, pada tanggal 6 Januari 1649, dibentuklah sebuah mahkamah yang dinamakan Mahkamah Pengadilan Tinggi, yang dimaksudkan untuk mengadili sang raja. 2/3 dari anggota mahkamah ini adalah anggota pasukan Cromwell sendiri. Namun Cromwell sendiri tidak bisa memainkan peranan seperti diharapkan oleh para arsiteknya. Akhirnya para tokoh Yahudi menugaskan tokoh Yahudi Inggris bernama Carvajal untuk mengatur siasat, kerjasama dengan Isaac Douglas, dan mereka berhasil menciptakan tuduhan pengkhianatan terhadap Raja Charles. Hakikat peristiwa itu berbeda dari apa yang ditulis oleh sejarah. Perhatikan ya. Hakikat peristiwa itu berbeda dari apa yang ditulis oleh sejarah, bahwa tersingkirnya Raja Charles karena rakyat Inggris menentangnya. Dan tepat pada tanggal 30 Januari 1649, Raja Charles dihukum mati di depan gedung pusat lembaga keuangan Yahudi yang berdiri dekat Whitehall, London. Dengan demikian, orang-orang Yahudi telah melampiaskan dendam kusumat kepada sang raja atas pengusiran mereka dari Inggris sejak masa pemerintahan Cromwell. Maka Cromwell diberi uang yang dijanjikan untuknya, persis seperti ketika Yahudi bersekongkol dengan tokoh-tokoh Yahudi untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Inilah fakta sejarah sebenarnya yang tidak pernah diajarkan, sementara yang ditulis bahwa kematian Raja Charles adalah atas gerakan rakyat. Padahal sebenarnya kaum globalis ini, Yahudi internasional inilah ya yang membuat rekayasa sedemikian rupa sehingga Raja Charles dibunuh. Itulah kelihayan mereka. Bayangkan, sejak di tahun 1649 mereka sudah mampu melaksanakan rekayasa sedemikian rupa, apalagi di zaman ini. Itulah yang harus dipikirkan oleh para petinggi, para pengambil kebijakan negeri ini, agar tidak mudah ditipu, karena mereka, kelompok ini memang ahli dalam tipu daya. Sejak di zaman Musa, kelompok ini berani menentang para rasul utusan Tuhan di zamannya. Itulah yang sekarang menjelma menjadi sebuah organisasi yang disebut sebagai Zionisme internasional. Jadi harus dipahami bahwa apa yang ada di dalam buku ini itu menyangkut sebuah nama antara Yahudi, Israel, Zionis. Itu saling menjelaskan dan kita harus memahami sepenuhnya itu.
Oke, kita lanjut. Satu hal yang perlu diingat ialah bahwa tujuan persekongkolan Yahudi bukan sekedar membunuh Raja Charles, tapi lebih jauh ingin menguasai perekonomian Inggris. Inilah yang selalu mereka, setelah mereka menguasai ekonomi, menguasai politik, dan mereka akan berkuasa sepenuhnya menjadi pejabat-pejabat di dalam pemerintahan itu, dan menyalakan api peperangan antara Inggris melawan negara-negara lain. Peperangan yang berkecamuk pasti memerlukan biaya yang besar. Para penguasa Eropa diharapkan akan meminjam uang dari para pemilik modal Yahudi itu dengan bunga berlipat ganda, dan ketergantungan keuangan itu akan memberi mereka kesempatan untuk mendikte kebijakan pemerintahan. Apa bedanya dengan pemerintah kita saat ini? Dan memang tidak hanya saat ini, negeri ini terbelit oleh hutang dan terperdaya dengan tipu daya melalui IMF. Sementara IMF itu sendiri adalah lembaga mereka yang mereka namakan di zaman modern ini. Sebelumnya mereka sudah melakukan itu, namun tidak memiliki nama secara nasional, secara internasional. Nah, IMF inilah adalah wujud daripada kekuasaan keuangan mereka yang kemudian memberikan hibah, donatur, hutang, dan macam-macam yang pada intinya itu adalah pinjaman. Tidak ada yang free, sementara itu bunganya sangat mencekik. Dan sistem ekonomi ribawi ini, semacam inilah yang membuat dunia berada di genggaman mereka. Oke, kita lanjut. Saling mendapatkan keuntungan uang berlipat ganda dari hutang yang mereka pinjamkan sebenarnya sudah bisa diperkirakan mengenai peristiwa yang bakal terjadi setelah terbunuhnya Raja Charles di tahun 1649 hingga berdirinya Bank Inggris tahun 1964. Nah, bayangkan mereka untuk resmi menjadi sebuah bank ketika itu ya, dan memang sistem pada saat itu belum mendukung ya. Ilmu pengetahuan juga belum mendukung, sehingga akhirnya muncul semacam sistem bank. Padahal ini sudah juga dilakukan di Amerika sebelum tahun 1946 ini. Mereka juga sudah membuat rancangan-rancangan sehingga munculnya IMF. Maka setelah itu kekuatan internasional ini, kekuatan hitam ini kemudian berpindah ke Amerika. Nah, inilah yang disebut oleh Syekh Imron Hussein. Para pemirsa, saya berharap untuk juga bisa melihat video-video keterangan-keterangan daripada Syekh Imron Hussein yang sangat piawai menjelaskan tentang konspirasi, bahkan apa wujud Dajjal di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW terkait akhir zaman, terkait Dajjal, dan terkait dengan kekuatan Sionisme ini, kekuatan terselubung di balik Sionisme ini. Nah, di situ juga dijelaskan oleh Syekh Imron Hussein bagaimana bercokolnya kelompok Yahudi internasional ini di Inggris yang dinamakan sebagai Pak Britannica, kemudian berpindah menjadi Pak Amerika, kemudian akan beralih di etapa yang ketiga, yaitu etapa yang terakhir akan menjadi Pak Judaika, di mana disitulah pusat kekuatan baik sosial, politik, budaya, dan agama akan berpusat. Dan itulah sebagai tanda-tanda daripada akhir zaman di dalam hadis Rasulullah. Oke, kita lanjut. Mendikte kebijakan pemerintah yang bersangkutan di samping akan mendapat keuntungan uang berlipat ganda dari hutang yang mereka pinjamkan, sebenarnya sudah bisa diperkirakan mengenai peristiwa yang bakal terjadi setelah terbunuhnya Raja Charles tahun 1649 hingga berdirinya Bank Inggris tahun 1964, yang diantara periode itu hutang nasional kerajaan Inggris telah naik sampai tingkat yang mencemaskan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat kronologi peristiwa sejak peninggalan Charles sebagai berikut. Ya, sebelum kita menjadi, mari kita refleksikan bangsa ini yang pada detik-detik ini, saat ini kita semakin banyak para ahli ekonomi dan
warga masyarakat yang memperhatikannya galau dengan kondisi hutang negeri ini. Sementara pemerintahan Jokowi seolah tidak mengindahkan hal itu. Nah, ini menjadi sebuah tanda tanya, siapa sebenarnya Jokowi? Apakah termasuk dalam golongan yang disebutkan di dalam buku ini? Pemeriksa harap jeli untuk menyikapi dan menilainya. Oke, kita lihat kronologi sejak jatuhnya Inggris di tangan Zionisme internasional. Tetap saya menggunakan istilah ini karena istilah ini yang lebih gampang untuk walaupun pada faktanya Zionisme internasional itu, Zionisme secara modern baru dimunculkan di tahun 1897, di mana di situ ada seorang jurnalis Inggris kenamaan Theodore Herzl yang menjadi pemimpin dan bapak Zionis internasional modern. Oke, kita baca kronologi. Di tahun 1649, Cromwell menyerbu ke Irlandia dengan mengandalkan dukungan finansial dari para pemilik modal internasional, sehingga api pertikaian berkobar antara orang-orang Irlandia yang beragama Katolik disebabkan oleh penderitaan mereka akibat serbuan Inggris yang membawa bendera Protestan. Nah, di tahun itu pun mereka juga sudah menggunakan label-label agama untuk mengadu domba suatu kelompok dengan kelompok lain, negara dengan rakyat, negara dengan negara. Itulah cara-cara Yahudi internasional ini agar negara-negara yang terlibat dalam peperangan itu ya, karena hasutan mereka terlibat peperangan, dan kemudian ketika terlibat peperangan membutuhkan senjata, membutuhkan banyak modal, banyak kebutuhan yang harus mereka tutupi, dan Yahudi inilah akan memberikan hutang-hutangnya kepada dua negara yang akhirnya mereka akan terjerat dalam hutang dan sistem riba, sistem rentenir Yahudi yang sangat terkenal. Bahkan di kitab suci agama Islam disebutkan dengan jelas terkait dengan riba yang dilakukan oleh kelompok Yahudi ini, di mana perintah untuk meninggalkan riba itu pernah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam kepada umatnya ketika itu untuk tidak melakukan riba. Faktanya mereka lah yang hingga detik ini menjadi rentenir kelas kakap di dunia sebagai bangsa yang hidup dari riba, dari menjalankan rentenir. Bahkan IMF pun sebagai lembaga modern yang mereka miliki tidak lepas daripada ciri daripada bangsa yang dikutuk oleh Tuhan ini. Oke, kita lanjut. Di tahun 1950 pemberontakan meletus terhadap Cromwell di bawah Panglima Inggris Montrose, tapi bisa dipatahkan dan pemimpin pemberontak itu ditangkap. Charles II, putra Raja Charles I, memerangi Cromwell tapi tidak berhasil dan sudah dibuang ke Prancis. 1652 Inggris terlibat perang melawan Belanda. Tahun 1653 Cromwell mengumumkan diri sebagai penguasa mutlak dengan gelar The Lord Defender of Great Britain. Inggris terlibat perang di Eropa lagi pada tahun 1654. 1656 pergolakan koloni Inggris di Amerika yang kemudian lahir negara Amerika Serikat. Bayangkan, karena Yahudi menguasai Inggris, kemudian dia menjadi negara kapitalis, negara imperialis, negara yang menjajah, bahkan Amerika pun menjadi jajahan mereka. Sementara Indonesia pun juga pernah dijajah oleh Inggris. Sebuah negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain adalah Inggris. Nah, itulah yang harus membuka mata kita ketika bangsa itu tidak pernah dijajah tapi selalu menjajah, sebab mereka dibawa kendali daripada Yahudi internasional. Oke, kita lanjut. 1657 Cromwell meninggal dunia, disusul dengan penobatan putranya Richard sebagai penguasa Inggris. Richard jemuh dengan persekongkolan dengan Yahudi yang berkepanjangan, kemudian yang mengundurkan diri dari pemerintahan.
1660 Jenderal Monk dari Angkatan Bersenjata Inggris menduduki London, kemudian mengangkat Charles II sebagai Raja Inggris. 1661 skandal persekongkolan antara Cromwell dan para pemimpin Yahudi terungkap dan menimbulkan reaksi menggemparkan di London. Makam Cromwell diserbu oleh massa dan dibongkar sebagai pelampiasan kemarahan mereka. Nah, ini sebagai ibrah, sebagai contoh, jangan sampai pemimpin bangsa ini di kemudian hari diketahui sebagai pengkhianat, sebagai orang yang bersekongkol dengan kekuatan Zionis internasional ini. Tolong diingat itu untuk pemimpin-pemimpin negeri ini, jangan sampai mengadakan hubungan dengan kelompok-kelompok Zionis ini demi sebuah kedudukan, kursi, pangkat yang setiap 5 tahunan ini mereka melakukan suatu gerakan-gerakan ditengarai apa yang disebut dengan oligarki yang saat ini begitu menguasai seluruh lini. Setelah mereka menguasai sistem ekonomi kita, perekonomian negeri ini, mereka melangkah menduduki kekuasaan dengan menguasai politik-politik dan melakukan politik-politik hitam. Sejak reformasi ini sangat begitu kentara, tetapi bukan berarti sebelum reformasi itu tidak ada kekuatan-kekuatan Zionisme yang meracuk, yang mengakar di NKRI. Banyak fakta menurut Mr. Jasplong, bahkan sejak kita merdeka. Lebih jelasnya lagi, sejak 67 kita sudah terjerat oleh jaring-jaring halus daripada kelompok Zionis internasional ini. Oke, kita lanjut. Tahun 1661 skandal persekongkolan antara Cromwell dan para pemimpin Yahudi terungkap dan menimbulkan reaksi menggemparkan di London. Makam Cromwell diserbu oleh massa dan dibongkar sebagai pelampiasan kemarahan mereka. Pertentangan agama antara sekte Kristen Protestan dan penindasan sekte yang menolak untuk tunduk kepada gereja resmi Inggris, yaitu gereja Anglikan tahun 1662. 1664 Inggris terlibat perang lagi melawan Belanda. 1665 krisis ekonomi melanda Inggris yang menimbulkan pengangguran dan kelaparan di kalangan rakyat. Juga di tahun itu terjadi musibah kebakaran besar yang menghanguskan sebagian besar kota London, disusul kemudian berjangkitnya wabah penyakit lepra. 1666 Inggris terlibat perang melawan Belanda dan Prancis. Gerakan sabotase rahasia yang digerakkan oleh orang-orang Yahudi muncul kembali di kalangan elit pemerintah di tahun 1667 yang dikenal dalam sejarah Inggris dengan sebutan Kabbalah, sehingga muncul gelombang baru dalam penindasan agama dan politik di Inggris. Nah, makanya selama ini kita hanya mengetahui istilah Kabbalah itu hanya di Timur Tengah ya, di Irak ya. Faktanya di Inggris itu ada istilah Kabbalah, satu peristiwa yang digerakkan oleh Yahudi internasional ini. Ya, lanjut. 1674 program baru yang dilakukan oleh kelompok konspirasi internasional menggunakan dan menampilkan peran baru dan para kaki tangan baru pula dengan menghentikan perang antara Belanda melawan Inggris. Langkah pertama adalah mengorbitkan William Stadtholder untuk menduduki panglima tertinggi angkatan bersenjata Belanda dan mendapat gelar Duke of Orange. Nah, itulah menariknya kan, apa yang kita kenal sekarang ini dengan Duke Orange, julukan bagi Belanda, bahkan bendera dan segalanya ya, semuanya mengisikan pada oranye. Faktanya dalam sejarah ini, fakta sejarah, bukan sejarah yang dipelajarkan di sekolah-sekolah di perguruan tinggi walaupun di jenjang manapun, ini adalah bikinan Yahudi, sejarah yang diukir oleh Yahudi namun tidak pernah diceritakan, tidak pernah diberikan pendidikan kepada orang lain. Sebab kalau ini diajarkan tentu saja akan membongkar wajah mereka, sang penguasa tipu daya ini.
Oke, kita lanjut. Setelah itu mereka mengatur skenario untuk bisa mempertemukannya dengan Lady Mary, putri pewaris tata kerajaan Inggris, yaitu Duke of York. Inilah pintarnya mereka. Kemudian mereka melakukan politik-politik pernikahan yang sebenarnya itu sudah diatur oleh mereka, dan itu yang menjadi kekuatan kekuasaan berada di tangan para kelompok pemuda internasional Yahudi ini. 1677 pernikahan Putri Mary dengan Duke of Orange yang berarti mendekatkan singgasana Inggris dan Belanda. Singgasana Inggris Duke of Orange tersebut Belanda ya, dan tabir penghalang yang membatasi hanyalah keberadaan Charles II dan Duke of York. Maka kalau kedua orang itu bisa dinyatakan, berarti singgasana Inggris berada di tangannya. Itulah pinternya mereka membuat skenario ya. Usaha konspirasi untuk membunuh Raja Charles II dan Duke of York akan tetapi persoalan tersebut gagal itu di tahun 1683. Jadi mereka melakukan pembunuhan kepala negara, raja-raja. Ini sudah dilakukan oleh bangsa Yahudi Zionis ini. Bahkan membunuh para nabi pun mereka sudah sangat jelas di dalam sejarah agama Samawi. Namun ini tidak menjadi pelajaran bagi umat-umatnya, termasuk umat Islam sendiri. Kalau umat Islam itu seandainya cerdas dan mau membuka buku-buku semacam ini, akan lebih mudah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat di negeri ini. Sebab sumber daya alam, sumber daya manusia kita lebih unggul daripada bangsa-bangsa lain. Namun sifat-sifat inferior, sifat-sifat rendah diri yang ditanamkan melalui berbagai media kepada bangsa ini membuat bangsa ini seolah-olah berada di bawah bangsa-bangsa lain. Padahal faktanya kita adalah sebuah bangsa besar yang bisa menjadi negara superpower jika kita tidak membebek dan jika tidak mudah dibodohi dan kita tidak mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri, kelompok kita sendiri, tetapi kita lebih mengedepankan kepada wawasan Nusantara untuk bersama-sama seluruh rakyat Indonesia berdiri di atas kaki sendiri, sehingga dengan demikian kita tidak mudah didikte oleh bangsa manapun, termasuk Yahudi Zionis, Amerika ataupun Cina, sehingga kita tidak perlu merendahkan martabat seorang presiden yang menyebut dengan sebutan yang sangat-sangat menghinakan masyarakat, menghinakan publik terkait dengan sebutan kepada Xi Jinping, presiden komunis Cina. Oke, kita lanjut. Tahun 1685 Charles II meninggal dunia. Duke of York menaiki tahta kerajaan Inggris dengan gelar Raja James II. Kemudian tersiar desas-desus luas yang diatur oleh konspirasi internasional untuk menentang raja baru itu pada saat penobatannya. Dan Duke of Monmouth terlihat pertemuan menentang raja baru, tapi tidak berhasil dan ia sendiri ditawan lalu dihukum mati pada tanggal 15 Juli 1685. Sebagai buntutnya terjadilah penangkapan besar-besaran terhadap para penentang raja. Sementara itu kekuatan konspirasi Yahudi terus mengipasi dengan kebencian kepada rakyat terhadap raja sebagai upaya untuk memberi jalan lapang bagi Duke of Orange menuju singgasana Inggris. 1688 kekuatan konspirasi merintis satu langkah baru setelah melihat perkembangan situasi yang terjadi di Inggris, yaitu mengatur penyerbuan yang dipimpin oleh Pangeran William of Orange itu dari Belanda dengan dukungan kapal-kapal laut pada tanggal 5 November menuju pantai Turbay, sehingga memaksa Raja James II turun tahta dan meninggalkan Inggris menuju Prancis. Rakyat telah termakan oleh isu yang diatur sebelumnya dari satu sisi, dan dari sisi lain disebabkan karena tindakan pembersihan besar-besaran yang dilakukan oleh Raja James II terhadap para penentangnya.
setelah gagalnya pemberontakan Duke of Monmouth. Di samping itu, kepribadian James sendiri juga telah ikut andil sebagai penyebab keruntuhannya. William of Orange dan Putri Mary sang permaisuri mengukuhkan diri sebagai raja dan ratu Inggris. Berhubung mantan raja James II itu beragama Katolik, maka rakyat Inggris yang beragama Katolik berusaha mengembalikan James menjadi raja mereka. Dan kekuatan konspirasi memunculkan William of Orange sebagai pahlawan Protestan. Dan benar, Raja James kembali ke Irlandia sebagai negara bagian Inggris Raya yang beragama Katolik pada bulan Maret tahun itu juga. Pertempuran sengit pun tidak bisa terhindarkan antara mantan raja dengan pasukan William of Orange pada 12 Juli 1689. Dengan kata lain, pasukan Katolik perang melawan pasukan Protestan. Sampai sekarang, orang Inggris yang tetap memperingati peristiwa perang tersebut tanpa menyadari bahwa sebenarnya yang terlibat dalam perang itu merupakan mainan yang dibuat oleh para pemilik modal Yahudi internasional. Nah, ini kan sungguh naif sebuah bangsa yang tidak mengetahui sejarahnya, sehingga sejarah yang palsu itu menjadi bahkan menjadi satu perayaan bagi mereka. Nah, di sini tentu saja kekuatan pemodal internasional Yahudi internasional tertawa terbahak-bahak. Dan apakah ini juga pernah terjadi di negeri ini? Nah, inilah yang dibutuhkan analisa yang sedemikian dalam. Sebab menurut Master Cesplong, gerakan reformasi 98 adalah campur tangan nyata daripada gerakan Zionis internasional di Indonesia. Ya, itu dugaannya. Itu sebuah pendapat yang bertujuan menguasai ekonomi dan politik Inggris sejak tahun 1640 hingga 1689. Inggris merupakan superpower dan merupakan titik temu kekuatan ekonomi Eropa. Maka untuk melangkah pada tahap yang paling menentukan bagi rencana konspirasi internasional adalah mendirikan lembaga keuangan Inggris dan menanam modal mereka pada ekonomi nasional Inggris yang sedang memikul beban pinjaman besar akibat perang yang dirancang oleh mereka sendiri. Dari berbagai peristiwa historis yang telah berlalu, dibuktikan bahwa negara dan bangsa baik yang memulai dengan agresi militernya atau mengumandangkan trompet pemberontakan dan kekacauan pada akhirnya tidak pernah bisa secara objektif mendapat hasil yang diidamkan atau bisa memecahkan masalah yang mereka hadapi baik secara politik, ekonomi maupun budaya. Sedang pihak yang beruntung dan terus beruntung tidak lain adalah kekuatan konspirasi. Kekuatan konspirasi Yahudi internasional itu sebagai pemilik modal internasional dan pialang perang yang memainkan peran di balik layar. Maka tidak aneh kalau Panglima Perang Belanda William of Orange yang berhasil menaiki singgasana kerajaan Inggris itu telah membawa negara ke lembah hutang sebesar 1.250.000 dari para pemilik modal Yahudi internasional. Ya, ini 101.250 gulden ya. Setiap anak sekolah di Inggris bisa membaca peristiwa tragis tersebut dalam buku sejarah nasional Inggris. Akan tetapi, pembicaraan mengenai hutang yang dilakukan oleh John Hobland atau William Paterson yang mewakili pemerintahan Inggris tidak menyebutkan sama sekali siapa nama pemilik modal yang memberikan hutang dalam jumlah sebesar itu. Dan sampai sekarang identitas mereka merupakan teka-teki dalam sejarah. Menurut para sejarawan yang mencatat peristiwa pembicaraan mengenai hutang-hutang itu, dinyatakan bahwa pembicaraan dilakukan dalam sebuah gereja yang tertutup untuk menjaga kerahasiaannya. Syarat yang diajukan oleh para pemilik modal Yahudi untuk memberikan pinjaman dalam jumlah tersebut di atas dan disetujui oleh Raja William of Orange beserta para utusannya adalah
Nama dan identitas pemberi pinjaman harus dirahasiakan. Pemerintah harus memberikan rekomendasi istimewa bagi berdirinya Bank Inggris. Pemerintah Inggris harus menjamin keamanan direktur bank tersebut. Mereka memberi pinjaman sebesar 1.250.000 dengan jaminan bahwa setiap 10 pound sterling, ya ini nominalnya dalam pound sterling ya, mata uang Inggris ya, setiap 10 pound sterling dari uang pinjaman berarti memberi wewenang kepada mereka untuk mencetak 1 pound sterling mata uang emas dan didepositokan khusus bagi mereka di bank tersebut. 2. Mereka diberi wewenang untuk menentukan angka hutang nominal Inggris dan sekaligus diberi kepastian mengenai pembayarannya kembali, baik pinjaman pokok maupun jumlah bunganya, dengan mengenakan pajak langsung pada rakyat Inggris. Oke, sementara kita cukupkan sampai di sini dulu, sampai di halaman 74. Itulah trik-trik daripada Yahudi Zionis, memberikan hutang dengan bunga ya, setiap 10 pound sterling diperbolehkan untuk mencetak 1 pound sterling uang emas, artinya itu 10%-nya. Kemudian bisa menentukan pajak kepada rakyat secara langsung. Semuanya membuat keistimewaan yang sangat fantastis. Sementara itu kalau kita menengok kepada negeri ini, pajak di negeri ini, rakyat mulai dipajaki dengan sedemikian rupa, sementara pendapatan masyarakat tidak juga beranjak naik. Di sisi lain pajak sudah demikian masih diberlakukan oleh pemerintah. Apakah ini ada korelasinya dengan hal tersebut? Nah, inilah yang perlu ditelusuri oleh mereka yang memiliki satu kemampuan untuk menelusuri. Di dalam pemikiran dugaan-dugaan, Bank Inggris langsung menunjuk, ya ini fakta. Ini fakta bahwa Zionis itu masih mencerah negeri ini. Itulah yang membuat keprihatinan Mr. Desplang selama ini, karena seharusnya para pemangku jabatan itu sudah mengetahui apa yang dibacakan oleh Mr. Desplang ini jauh hari mereka sebelum menduduki sebuah jabatan-jabatan tertentu. Jangan kosong plong, jangan dung terhadap sejarah tentang penguasaan pemodal internasional, konspirasi internasional, apalagi jika menjadi kaki tangan daripada konspirasi. Sungguh menjijikan jika mereka itu bahkan duduk di dalam kekuasaan. Oke, demikian saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala khilaf dan ketidaksepakatan di dalam pandangan-pandangan di dalam buku Yahudi Menggenggam Dunia ini. Tetap sehat, tetap waspada, tetap jadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai khilafah bangsa Indonesia, sebab Pancasila adalah khilafah rasa Nusantara. Wassalam.